Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang pengembangan konsep penilaian autentik. Anggotanya yaitu saya sendiri sama siswi Dewi Mardianti. Yang dibahas pertama penilaian autentik, kedua karakteristik dan tujuan penilaian autentik, yang ketiga prinsip penilaian autentik, yang keempat jenis-jenis penilaian autentik, yang kelima langkah-langkah pengembangan penilaian autentik. Yang satu, penilaian autentik. Dalam kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan atau input, proses sampai luaran output, pembelajaran meliputi ramah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik merupakan penilaian berupa proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi gambaran, pengembangan, belajar peserta didik. Penilaian autentik mempunyai pandangan beberapa macam antara lain asesmen alternatif, asesmen berbasis kinerja, atau asesmen langsung. Penggunaan istilah-istilah tersebut mempunyai alasan masing-masing. Pertama, penilaian autentik dipandang dengan asesmen alternatif. Alternatif digunakan karena penilaian yang dimaksud merupakan alternatif dari penilaian yang biasa digunakan di sekolah, yaitu penilaian tradisional. Penilaian tradisional biasanya menggunakan tes tertulis seperti tes tengah semester maupun tes akhir semester yang sudah memiliki aturan resmi dari pemerintah. Yang kedua, penilaian autentik dipandangkan dengan asesmen di berbasis kinerja. Istilah kinerja atau performa digunakan karena peserta didik ditagih atau diminta untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, asesmen langsung juga dipandangkan dengan penilaian autentik. Asesmen ini dipandangkan karena penilaian autentik memerlukan berbagai data atau bukti secara langsung sebagai penerapan keterangan, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, karakteristik dan tujuan penilaian autentik. Adapun karakteristik penilaian autentik yang dikemukakan Nur Hadi dalam berbagai berikut. 1. Melibatkan pengalaman nyata. 2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi. Yang pribadi dan refleksi diukur keterampilan dan performansi, bukan mengungkap fakta. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, terintegrasi. Yang keenam, dapat digunakan sebagai umpan balik. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Tujuan penilaian autentik menurut Kunanda diantaranya sebagai berikut. 1. Melacak kemajuan siswa. Untuk melihat hasil belajar siswa meningkatkan atau menurun. Selain itu, guru juga dapat menyusun profil siswa terkait hasil yang dicapai secara periodik. Yang kedua, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Nah, guru dapat mendeteksi apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan
kondisi untuk mencapai kompetensi yang bisa dicapai siswa. Yang ketiga, mengecek keterampilan ketercapaian kompetensi siswa. Guru dapat melakukannya dengan menggunakan penilaian bagi siswanya apakah sudah mencapai kompetensi sesuai yang diharapkan atau belum. Yang keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah. Selanjutnya sama siswi Dewi. Nah, yang ketiga ada prinsip penilaian autentik. Nah, evaluasi hasil belajar dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip. Menurut Santoso menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penilaian autentik antara lain yang pertama ada keeping track. Nah, di sini keeping track itu supaya penilaian autentik mampu menelusuri dan melacak kemampuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada checking up. Di sini mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang gitu atau alat peraganya gitu. Terus ada summing up, mampu menyimpulkan apakah siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Next. Yang keempat ada jenis-jenis penilaian autentik. Nah, di sini kan kita pasti udah gasing ya kalau penilaian autentik itu dilihat dari aspek sikap, aspek pengetahuan, sama aspek keterampilan. Nah, yang pertama aspek sikap. Di sini ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal catatan atau guru. Biasanya ini tuh dilakukan pada saat pembelajaran, jadi pas proses pembelajaran gitu. Terus yang kedua ada aspek pengetahuan. Ada tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Biasanya tes lisannya itu kayak kuis, terus tanya jawab, kayak tanya jawab pas pembelajaran gitu. Terus tes tertulisnya kayak pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, isian, melengkapi, uraian. Biasanya paling banyak tes tertulis itu dilakukan di akhir. Ada sih sebenarnya pas pembelajaran juga kayak ngisi soal di buku gitu. Terus ada penugasan, daftar tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah maupun di luar sekolah dan di rumah. Kayak tugas PR gitu. Terus yang terakhir ada aspek keterampilan, ada kinerja. Di sini kinerjanya itu kayak aplikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan saling mendukung proses pembelajaran. Terus ada proyek, keutuhan kegiatan pembelajaran dengan tema tertentu mulai dari perencanaan, proses, presentasi, produk, dan manfaat. Jadi dinilai gitu kayak si siswa ngejalanin proyeknya tuh gimana. Jadi selama prosesnya gitu, nggak cuma dinilai di akhir doang gitu. Terus ada portofolio, rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Pasti udah tahu kan ya, portofolio itu kayak kumpulan tugas-tugas siswa gitu yang dikumpulin selama proses dan nanti tuh bakal dilihat pas akhirnya gitu. Next. Udah, Ge. Nah, yang kelima, ada langkah-langkah pengembangan penilaian autentik. Yang Mueller dalam Nurgiantoro 2011 mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan authentic assessment, yaitu meliputi yang pertama, penentuan standar. Nah, yang dimaksud penentuan standar itu kayak
penentuan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang menjadi acuan bersama kegiatan pembelajaran dan penilaian. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan penilaian otentik itu dilihat kayak standar kompetensinya gimana, cocok apa enggak gitu. Terus kompetensi dasarnya tuh menjuru ke pelajaran itu terus apa enggak gitu. Terus yang kedua ada penentuan tugas otentik. Nah, di sini dalam pemilihan tugas otentik itu yang pertama haruslah merujuk pada kompetensi yang akan diukur. Terus yang kedua, pemilihan tugas itu haruslah mencerminkan keadaan atau kebutuhan yang sesungguhnya di dunia nyata. Karena kan di sini penilaian otentik kan udah pada tahu ya, kayak ini tuh lebih ke pengalaman siswa, kayak lebih ke realnya gitu. Nggak cuman tugas di sekolah doang, siswa pulang udah aja udah selesai. Nggak gitu. Jadi tugasnya tuh kayak lebih ke real yang mereka lakuin, jadi bersangkutan sama itu gitu. Terus yang ketiga ada pembuatan kriteria. Nah, dalam penilaian otentik ini, pembuatan kriteria haruslah cocok dengan kompetensi yang dibelajarkan dan sekaligus bermakna atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi balik lagi ke yang tadi, penentuan standar. Harus sesuai gitu, harus cocok. Yang keempat ada pembuatan rubrik. Nah, pembuatan rubrik itu kayak ini ya, pengembangan kayak penilaian yang di kota-kota gitu loh. Kalau misalnya sikap siswa nih yang ada poin 1, 2, 3, 4. Nah, itu tuh yang pertama misalnya kayak sedang, cukup, baik, amat baik, atau kurang memuaskan gitu. Kan kalau misalnya dulu mah kayak cuman ada baik, tidak baik, terus buruk gitu kan. Nah, sekarang kayak ada tambahannya lagi gitu. Nah, itu tuh bisa dikembangkan sama guru gitu. Next. Sebelum ke kesimpulan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Siapa itu yang bertanya? Coba silahkan. Izin bertanya, nama Waktunya saya 10 menit Ina. lagi, guys. Izin bertanya kepada kelompok 11, kan di penilaian sikap ada penilaian antar teman. Nah, bagaimana penilaian antar teman di kelas yang rendah, misalnya kayak kelas 1. Nah, penilaian kepada teman untuk semua kelasnya gimana gitu? Pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana? Terus contohnya juga gimana? Makasih. Oke, terima kasih Teh Ina atas pertanyaannya. Ada lagi?
Mungkin saya mau mencoba menjawab ya dari pertanyaan Teh Ina. Bagaimana cara melakukan penilaian antar teman di kelas rendah? Nah, kan kalau penilaian antar teman sendiri itu kayak si peserta didik itu saling menilai temannya sendiri kan. Mungkin kita bisa terapkan tuh kayak teman sebangkunya dulu gitu ya. Jadi nanti kayak kita ngasih kayak selebaran, apa sih, kayak kertas gitu. Terus formatnya itu kayak yang pertama kayak nama teman yang dinilai. Jadi kita sambil ngarahin ke siswanya, jadi nggak dilepas secara utuh gitu. Kan kadang si siswa itu kayak di kelas 1 kan masih ada beberapa siswa yang mungkin belum lancar bacanya gitu ya. Nah, kita kasih tahu dulu nih kayak formatnya yang pertama nama teman yang dinilai. Nah, kayak kita ngasih kode dulu, ngasih apa sih penjelasan. Nah, teman-teman siapa yang duduk di sebelah kalian gitu, tulis namanya di sini. Si guru juga sambil megang formatnya gitu. Jadi sambil kita ngeliatin kayak kita ngeliatin gambar gitu, nah ditulisnya di sini ya teman-teman di nomor di paling atas gitu. Siapa yang duduk di sebelah kalian gitu. Nah, terus yang kedua ada nama si siswa itu sendiri, nama si penilainya kayak yang siswa yang menilai gitu. Terus lanjutkan anak-anak tulis nama kalian masing-masing gitu. Habis itu udah. Nah, langsung kita persingkat. Jadi nggak harus si siswa ngejelasin, paling formatnya tuh kayak pertanyaan. Nah, pertanyaan tuh kayak misalnya belajar dengan sungguh-sungguh. Terus ada lagi pertanyaan yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian. Nah, contohnya 2 itu dulu ya, yang gampang lah. Terus ada deh yang ketiga deh, berperan aktif dalam kelompok. Nah, kita kasih 3 kriteria pertanyaan itu. Nah, selanjutnya kita kasih pilihannya ya apa enggak doang gitu. Jangan kepanjangan kayak ya, tidak, kadang-kadang, jarang. Jangan gitu. Kalau misalnya di kelas rendah kita kasihnya kayak ya, terus ada kolom lagi sama tidak. Nah, kita kayak masih ngebimbing kayak yang pertama. Mungkin kalau penilaian antar teman di kelas rendah tuh kayak sedikit ribet gitu ya. Jadi kita bacain dulu nih. Nah, teman-teman, coba kalian misalnya teman di sebelah kalian nih maksudnya sering bercanda nggak di kelasnya gitu. Kalau misalnya sering bercanda Ibu, udah berarti berusaha belajar dengan sungguh-sungguh itu apa ya? Tidak gitu. Kalian checklist ya gitu. Kalau misalnya nih rajin nggak belajarnya? Rajin Ibu, si ini mah rajin. Kan kelas 1 tuh udah paham gitu ya, maksudnya apalagi teman sebangkunya biasanya kan mereka suka milih sendiri kan, ibu aku mau duduk sama ini karena mereka udah kenal gitu, jadi mereka udah nggak canggung lagi gitu, kayak rajin ibu belajarnya. Nah, kalian checklist di yang kolom ya gitu. Terus nih dalam kerja kelompok nih, kalian suka dibantuin gak sama sama teman sebangku kalian? Suka Ibu, kadang kan suka ada yang jawab enggak Ibu, si ini mah nggak ngebantuin gitu. Kalau nggak ngebantuin kalian bisa checklistnya di kolom yang tidak ya gitu. Mungkin agak ribet biasanya kalau penilaian antar teman ini, kayak kalau di kelas rendah masih sering dilakukan sama guru gitu, jadi belum terlalu belum terlalu diterapkan gitu. Kalau misalnya dinilai sama guru tuh paling ya kayak penilaian sikap gitu lagi jatuhnya, kayak misalnya si anak ini berpartisipasi enggak dalam kerja kelompok gitu. Jarang sih ini ya, pengalaman gitu ya. Kalau misalnya di kelas rendah sih jarang ada kayak penilaian antar teman gitu kan. Kalau misalnya di kelas tinggi itu ada contohnya kayak kita presentasi, terus nanti kan ada si guru tuh kayak nyuruh ya, coba kalian nilai kelompok ini gimana. Kadang kan suka nilai sudah bagus Ibu, cuman belum ada ininya, medianya kurang gitu. Terus kerja kelompoknya juga kurang. Nah, kalau di kelas tinggi kan bisa ya gitu, penilaian antar temannya bisa diterapkan. Nah, kalau di kelas rendah tuh kayak belum gitu, mereka tuh belum belum terlalu diterapkan gitu, masih sama guru lah
Gimana Teina? Mungkin dikasih formatnya gitu aja. Kalau misalnya penilaian antar teman di kelas rendah, iya atau tidak gitu. Satu menit lagi guys, habis. Apakah bisa dipahami Teina? Inanya kayaknya keluar itu. Iya, inanya nggak ada. Oh ya udah nanti disuruh ini aja ya, ngeliat record ini. Kalau enggak nanti di WA deh. Terus ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini record lagi, Rin. Nah, mungkin tadi jawaban dari Ina udah ya. Ada yang mau bertanya lagi, Kak? Izin bertanya. Iya, boleh Teh Reni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya, saya Rani Nur Azizah. Menurut kelompok 11, bagaimana cara menerapkan penilaian otentik dalam pembelajaran daring yang sekarang kita laksanakan? Terima kasih. Iya, sama-sama Teh Reni. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Reni, bagaimana cara menerapkan penilaian autentik pada saat daring? Nah, kan yang pertama ada penilaian aspek sikap ya, kalau dalam penilaian autentik itu. Mungkin kalau aspek sikap itu kita bisa nilainya tuh kayak pada saat pembelajaran biasanya kan suka pakai Zoom ya. Kalau pakai Zoom kita lihat nih si siswanya kayak kan suka ada nih si siswa yang ya kayak mematikan apa tuh kayak off cam gitu kan. Terus kayak ada yang on cam, dia tuh benar-benar biasanya kalau SD itu diwajibin on cam sama si gurunya itu. Jadi kelihatan mana si siswa yang benar-benar
mengikuti pembelajaran gitu. Berarti kan itu sikapnya ya bagus gitu. Biasanya kalau aspek sikap bisa dilihatnya dari situ. Cuman yang agak sulit itu kayak dalam kalau kan ada aspek sikap, aspek pengetahuan sama aspek keterampilan. Kalau aspek pengetahuan kan pasti kita udah bisa ya, maksudnya udah pasti si siswa itu ngerjain tugas, apalagi kalau di rumah kan. Kayak misalnya tes lisan. Tes lisan kan emang benar-benar kita udah bisa nilai kan. Kalau misalnya daring kan ya gampang gitu tuh masih bisa berjalan kalau misalnya tes lisan. Nah, ini yang agak sulit itu tes tertulis. Karena apa? Karena tes tertulis itu kan bentuknya pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan kan. Biasanya kita kan nggak tahu kayak si siswa itu benar-benar itu hasil dia sendiri atau kadang kan suka ada yang orang tua yang ngerjainnya gitu kan. Ini nih yang agak sulit gitu bagi guru menilai tes tertulis ini gitu. Nah, dari sini kan ya kalau emang kita tahu itu hasil si siswa kan berarti penilaian sikapnya nih si siswa jujur, bertanggung jawab gitu menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau misalnya yang mengerjakan bukan si siswa itu sendiri, nah ini yang jadi permasalahannya yang agak sulit gitulah ya, yang menentukan aspek penilaiannya. Terus kan ada aspek keterampilan kayak kinerja, terus proyek sama portofolio. Ini kan masih bisa berjalan ya biasanya. Kalau di SD itu sering kita lihat kayak si siswa tuh dikasih tugas, terus nanti tuh dikumpulin kan di sekolah. Nah, sebelum maksudnya sebelum ada pandemi ini kan kita udah, maksudnya gimana ya, udah tahu sikap siswa itu kayak gimana, kayak misalnya, oh si siswa A nih emang di sekolah tuh kelihatan rajin gitu, maksudnya kadang kan ada si siswa ini di sekolah tuh, misalnya siswa C nih di sekolah kelihatan dia tuh kayak aktif banget, maksudnya aktif banget tuh kayak kalau kena tugas tuh jarang gitu, jarang ngumpulin kan, jadi terlalu aktif ya, itu maksudnya. Kan kita nggak boleh ya melebeli siswa kayak bandel nih, kayak males gitu kan, nggak boleh ya. Kan kadang pasti kita udah lihat kan si siswa ini tuh ada aja yang sikapnya kayak gitu kan. Itu tuh tiba-tiba pas daring ini dia tuh sering gitu ngerjain ngumpulin tugasnya terus bagus bener. Nah, kadang kan kita nanti pas pengumpulan itu kan kadang orang tuanya yang ngumpulin ke sekolah ya, kayak misalnya proyek, terus kayak hasil tes tertulis. Nah, kita bisa mewawancarai si orang tuanya itu, kayak misalnya kita lihat dulu nih tugasnya benar atau enggak, si siswanya ini yang ngerjain atau enggak gitu. Kalau menurut siswi sih gitu. Coba siapa tahu Rini mau nambahin, boleh. Kalau enggak teman-teman yang lain gitu. Benar sih kata Dewi, kalau misalkan aspek sikap tuh bisa lihat dari zoom gitu, dari on cam-nya gitu, bisa dilihat dari situ. Itu gimana Teh Reni? Terima kasih, udah cukup, Bu Deo. Udah ya, mungkin cukup sekian kelompok dari kami. Kita akan menyimpulkan, akan disimpulkan oleh Rini. Kesimpulannya, penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan guru untuk menilai secara nyata yang telah dilakukan peserta didik, baik proses maupun hasil, dengan menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang valid, sehingga dapat membuktikan bahwa kompetensi yang ditetapkan benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik. Penilaian otentik meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi sikap yaitu observasi, penilaian diri, teman sejawat, jurnal catat guru, dan wawancara. Pengetahuan yaitu tes lisan, tes tulis, dan penugasan. Dan keterampilan yaitu penilaian kinerja, proyek, dan penilaian portofolio. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan
penilaian autentik antaranya yaitu penentuan standar, penentuan tugas autentik, dan pembuatan kriteria pembuatan publik. Sekian dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.